Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat sekalian, hari ini adalah Minggu Advent pertama. Dan kita memperingati kedatangan Yesus 2000 tahun yang lalu. Dia yang lahir di kandang domba adalah raja di atas segala raja. Pemerintahannya kekal dan tidak berkesudahan. Kerajaannya penuh dengan damai sejahtera. Sebagai tanda memasuki Minggu Advent pertama, Bapak Langga Gunawe akan menyalakan lilin Advent pertama yang melambangkan keberdosaan manusia yang membutuhkan anugerah pengampunan dari Allah. Hal ini sekaligus mengajak kita untuk menantikan kedatangan Yesus yang kedua kalinya sebagai Raja, di mana kita akan menyaksikan keagungan dan kemuliaannya. Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita di dalam rumah ini. Mari kita akan memberikan sembah sujud kita kepadanya. Tuhan Allah hadir. Tunduk dan berbakti.
Ya Tuhan, hati kami kagum dan hormat akan Engkau. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Dan kami bersyukur kami boleh datang sekali lagi beribadah kepada Tuhan. Tuhan, kami menyadari bahwa sebagai anak-anak-Mu, kami penuh dengan keberdosaan kami. Lewat tutur kata kami, lewat perkataan kami, bahkan lewat tindakan kami, seringkali kami tidak menyukakan hati Tuhan. Banyak perbuatan kami yang mengikuti kedagingan kami. Karena itu Tuhan, kami mohon ampun untuk segala dosa dan pelanggaran kami. Kami mohon Tuhan menyucikan kami. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah ini dari awal hingga akhir, dan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang sungguh hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berita anugerah terambil dari Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Mari jemaat bersama dengan orang percaya dari segala abad dan tempat, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, suasana Natal saat ini mulai terasa. Pujian Natal terdengar dan berita Natal dikumandangkan. Lahirlah Kristus Sang Raja, mulia bagi Sang Raja. Kelahirannya membawa damai dan pengharapan, agar orang percaya mendapat hidup baka. Mari kita akan mengangkat satu pujian, dengar Malak memuji. Turun ke dalam dunia.
Yesaya 9 ayat 5, Tuhan Yesus diberikan gelar penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Natal mengingatkan kepada kita bahwa seorang anak telah lahir, seorang anak yang memberikan damai kepada seluruh bumi. Mari kita akan angkat satu pujian, seorang anak telah lahir. Disampaikan oleh Pendeta Gindo. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah Minggu Advent yang pertama. Dan ini sebagai sebuah penanda bagi kita bahwa kita sebentar lagi akan merayakan Natal. Istilah Advent, Bapak Ibu Saudara, mengingatkan kita tentang penantian, yaitu menanti datangnya Sang Juru Selamat. Bapak Ibu Saudara, dunia, bangsa-bangsa, semua orang menantikan datangnya Sang Juru Selamat yang akan memberikan kelepasan, yang akan memberikan pembebasan. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Dan ketika Tuhan Yesus lahir, ada suara dari malaikat yang dikumandangkan pada waktu itu. Sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk kelahiran Tuhan Yesus ini. Dan kita saat ini juga masih menantikan
kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali nantinya. Bapak Ibu Saudara, dia pasti akan datang, dan karena itu saya mau mengajak kita bersama mempersiapkan hati kita untuk menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Karena itu Bapak Ibu Saudara, biarlah momen Natal ini boleh menjadi kesempatan bagi kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bapak Ibu Saudara, pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita bersama bersatu hati mengawali perenungan firman Tuhan dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk karya-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang penuh dengan anugerah. Kami bersyukur Engkau mengutus anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, untuk datang ke dalam dunia. Terima kasih ya Tuhan. Ini mengungkapkan isi hati-Mu, cinta-Mu, kepedulian-Mu bagi kami orang-orang yang berdosa ini. Bapak, terima kasih untuk karya-Mu ini. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama membaca dan merenungkan firman-Mu untuk kami mengingat lagi karya-Mu ini, pertolongan-Mu, anugerah-Mu ini ya Tuhan. Karena itu ya Bapa, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Tuhan Engkaulah yang akan menolong kami memahami firman-Mu. Dan dengan pertolongan-Mu juga ya Tuhan, kami akan mengimaninya dan menghidupinya dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berkati kami semua yang bersama-sama belajar firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami, berkati waktu ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, satu tema yang akan kita bahas, yang akan kita renungkan pagi hari ini, yaitu tentang lambang pemerintahan di atas bahunya. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya pasal 8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayatnya yang ke-6. Yesaya pasalnya yang ke-8 ayat 23 sampai dengan pasal 9 ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu Saudara bisa memperhatikan di layar. Judulnya Kelahiran Raja Damai. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah Kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian firman Tuhan. Secara khusus sekali lagi Bapak Ibu, nanti kita akan melihat di dalam ayat yang kelima, dan kita akan berbicara tentang salah satu karakteristik dari anak ini, sang anak yang disebutkan, yaitu lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bapak Ibu Saudara, setiap kali Natal, biasanya kita menyambutnya dengan perasaan sukacita. Biasanya Natal disambut dengan perasaan sukacita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ketika Natal, ada perasaan senang di dalam diri kita, ada perasaan gembira, ada perasaan sukacita di dalam diri kita. Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, saat ini kita berada dalam masa pandemi COVID. Satu masa di mana kita sangat-sangat bergumul dengan situasi yang ada saat ini. Satu pertanyaan saya yang mau saya sampaikan dan saya mau ajak untuk kita renungkan Bapak Ibu Saudara, apakah di masa pandemi COVID ini kita masih tetap bisa bersukacita untuk merayakan Natal? Atau kita kehilangan sukacita
kita tidak bisa lagi bersuka cita untuk merayakan Natal di masa pandemi COVID ini. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjawab saya susah untuk bersuka cita di hari Natal ini Pak. Nah saya mengajak untuk kita mengintrospeksi diri kita. Apa yang menyebabkan kita sulit untuk bisa bersuka cita di hari Natal di masa pandemik kali ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita berpikir, ya mungkin karena pandemi kali ini membuat kita tidak bisa seperti dulu. Seperti dulu yang bagaimana? Seperti dulu kita ini bisa melakukan banyak hal, misalnya beli ini, beli itu dengan leluasa, atau kita bisa bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain di masa liburan Natalan. Tetapi kali ini kita tidak bisa. Nah karena itu kita berkata bahwa Natal kali ini saya nggak bisa melakukan itu semua dan itu membuat saya sulit sekali untuk bisa bersuka cita merayakan Natal di masa pandemik ini. Bapak Ibu Saudara, saya menyadari, saya sadar bahwa pandemi COVID ini mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Bahkan Bapak Ibu, bahkan ketika kita merespon terhadap hal-hal yang rohani, kita pun menjadi sangat sulit hari-hari ini. Mengapa? Sebab situasi yang kita hadapi hari-hari ini itu sangat berat. Sehingga hal-hal yang berkaitan dengan rohani tentang Tuhan itu pun kita menjadi sulit untuk meresponnya. Bapak Ibu Saudara, saya rindu Natal kali ini. Saya mengajak untuk kita bisa mengalami lagi sesuatu yang lebih dalam lagi dalam relasi kita dengan Tuhan. Saya rindu kita boleh mengalami perjumpaan lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Sama seperti para orang Majus yang berjumpa dengan Sang Raja. Mereka meninggalkan tempat tanah mereka, pergi menempuh perjalanan yang jauh, menghadapi resiko yang besar untuk apa? Berjumpa dengan Sang Raja itu. Dan ketika mereka berjumpa, mereka pulang, ada sukacita yang sangat besar. Bapak Ibu Saudara, saya rindu Natal kali ini setiap kita boleh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan saya pun sangat yakin Tuhan pun ingin menyampaikan pesannya bagi kita semua. Bapak Ibu Saudara, dalam ayat yang kita baca, khususnya di dalam ayatnya yang kedua, ya, Allah di situ menjanjikan akan ada sebuah sukacita, ya, akan ada sebuah sukacita. Dikatakan di situ, engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Ada sukacita yang besar, ada sorak-sorak, ada sebuah kegembiraan yang luar biasa yang akan dialami oleh bangsa Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, timbul sebuah pertanyaan. Mengapa bangsa Israel pada waktu itu dijanjikan akan mengalami sukacita yang besar? Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami peristiwa sukacita yang besar, pasti ada peristiwa yang melatar belakanginya. Dan peristiwa yang melatar belakanginya ini adalah peristiwa yang sedih, suatu peristiwa yang pilu, suatu peristiwa yang memprihatinkan. Nah, ketika ada perubahan, ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, maka ada sukacita yang besar. Nah Bapak Ibu Saudara, ada sukacita yang besar yang Allah akan berikan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Bapak Ibu Saudara, dalam ayat pasal 8 ayat 23, jadi ayat yang di atasnya dengan pasal 9 ayat 1, di situ Bapak Ibu Saudara kita bisa menemukan bangsa Israel berada dalam masa yang suram dan masa kegelapan. Ya. Dikatakan tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit. Jadi bangsa Israel dikatakan di situ adalah bangsa yang terhimpit dan mereka berada dalam masa kesuraman, masa yang suram. Lalu pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan. Jadi orang Israel pada waktu itu berada dalam masa gelap. Bapak Ibu Saudara, dua istilah, suram, gelap, kesuraman, kegelapan. Dua kata yang menggambarkan situasi yang memprihatinkan. Dua kata yang menggambarkan situasi yang menyedihkan. Suatu kondisi di mana bangsa Israel waktu itu mengalami kondisi yang amat sangat memprihatinkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan tidak selamanya akan ada kesulaman. Jadi akan ada masa suram itu lewat, kegelapan itu akan berganti.
Nah, tapi kita akan lihat dulu Bapak Ibu Saudara, mengapa bangsa Israel bisa berada di dalam masa kegelapan dan kesuraman? Karena begini Bapak Ibu Saudara, latar belakangnya, ada penyebabnya, mengapa mereka berada dalam masa yang suram, berada dalam masa yang gelap. Untuk melihat latar belakang ini Bapak Ibu, kita bisa membaca, melihat di dalam kitab Raja-Raja. Nah, di dalam kitab Raja-Raja itu kita dibawa untuk bisa melihat bagaimana kondisi kehidupan bangsa Israel pada waktu itu. Banyak raja Israel, utara dan selatan, itu mereka hidupnya tidak menyembah Allah. Mereka meninggalkan Allah, mereka menyembah kepada ilah-ilah lain. Dan Bapak Ibu Saudara, saya pernah katakan, Allah yang disembah itu akan mempengaruhi bagaimana moralitas, bagaimana perilaku, bagaimana kehidupan seseorang. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel meninggalkan Allah, mereka tidak lagi takut akan Allah, mereka meninggalkan kebenaran, meninggalkan kekudusan Allah. Dampaknya Bapak Ibu Saudara adalah bangsa Israel hidupnya semakin jauh dari Allah. Perilaku mereka bobrok, moralitas mereka hancur. Mereka betul-betul jauh dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang seperti itu, Allah mengutus nabi-nabinya. Allah mengutus hamba-hambanya untuk menegur, untuk mengingatkan, untuk membawa lagi bangsa Israel kembali kepada Allah. Tetapi apa yang terjadi? Para nabi, hamba-hamba Allah yang diutus, tidak digubris, bahkan diancam dan dibunuh. Bapak Ibu Saudara, ini situasi yang sangat memprihatinkan. Mereka jatuh di dalam dosa, Allah menegur, tetapi mereka tidak menggubris. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah sedih, Allah marah. Untuk menegur lebih keras lagi, Allah membangkitkan sebuah kerajaan yang besar, yaitu kerajaan Babel. Kerajaan Babel dengan pasukan, dengan tentara yang hebat, masuk ke Israel. Nah Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Babel akan masuk, orang Israel ketakutan. Lalu mereka mencari pertolongan. Kepada siapa mereka mencari pertolongan? Bukan kepada Tuhan, tetapi mereka mencari pertolongan ke bangsa-bangsa lain. Bapak Ibu Saudara, sekarang saya mau mengajak untuk kita melihat, menyimpulkan. Mereka jatuh dalam dosa, Allah menegur mereka lewat para nabi, tetapi para nabi, para hamba Tuhan tidak digubris, bahkan mereka diancam dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu Saudara, Tuhan menegur mereka dengan membangkitkan satu kerajaan. Tujuan Tuhan adalah supaya bangsa Israel kembali. Tetapi Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel tidak melakukannya. Mereka justru semakin jauh dari hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Israel ditaklukkan, kerajaan utara dan selatan ditaklukkan. Dan Bapak Ibu Saudara, mereka menyaksikan bagaimana tanah mereka, rumah mereka, kampung halaman mereka diluluh lantahkan oleh bangsa Babel. Hancur Bapak Ibu Saudara. Dan bukan cuma itu, mereka pun diangkut menjadi budak, dibawa oleh Nebukadnezar ke kerajaan, ke tanah Babel Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, bagaimana nasib mereka di Babel? Tidak ada yang tahu. Apakah mereka akan hidup? Apakah bagaimana masa depan mereka? Tidak ada yang tahu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, inilah kondisi kesuraman dan kegelapan yang dialami oleh bangsa Israel. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tadi seperti yang dikatakan dalam pasal 8 ayat 23, tidak selamanya. Tidak selamanya. Lalu pasal 9 ayat 1 juga dikatakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan, mereka telah melihat terang yang besar. Mereka yang berdiam dalam negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Artinya Bapak Ibu Saudara, Allah akan membawa mereka keluar dari masa kesuraman dan kegelapan itu. Allah akan mengubahkan situasi yang pelik, yang sulit itu. Dan mereka akan mengalami sukacita, mereka akan mengalami kemenangan, mereka akan mengalami kegembiraan sorak-sorak. Nah, tapi uniknya Bapak Ibu Saudara adalah bagaimana cara Allah membawa mereka, memberikan kelepasan itu. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, khususnya ayat 5, dikatakan bahwa Allah menjanjikan pertolongan itu dengan melalui lahirnya seorang anak. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai.
Nah, di dalam pasal 7 Bapak Ibu Saudara ayat 14, Allah sudah memberikan juga sebuah pertanda. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Anak itu akan lahir dari seorang perawan, dan anak itu akan di sini dikatakan diberi nama Immanuel. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya membaca siapakah sesungguhnya anak ini, di dalam konteks pada waktu itu bangsa Israel, Yesaya pada waktu itu melayani, Bapak Ibu Saudara ada banyak penafsir yang menyampaikan pembahasan tentang hal ini. Dan ketika saya membaca itu panjang lebar Bapak Ibu Saudara. Nah, intinya buat saya, bagi yang mau saya sharingkan bagi kita Bapak Ibu Saudara, sesudah saya menggumuli, sesudah saya membacanya, intinya adalah Allah berjanji akan memberikan sukacita, akan memberikan kelepasan. Allah akan menyelamatkan bangsa Israel. Dan dia pasti akan menggenapi. Dan kata telah yang muncul di dalam ayat-ayat ini menunjukkan sebuah kepastian bahwa pasti akan terjadi. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah menggenapi janjinya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca lebih dalam lagi ayat-ayat ini, ketika kita melihat kata demi kata, dan khususnya Bapak Ibu Saudara karakteristik atau gelar yang melekat kepada sang anak, maka kita melihat Bapak Ibu Saudara bahwa ayat-ayat ini mempunyai implikasi yang ganda. Implikasi ganda maksudnya adalah satu bagian ayat-ayat ini diterapkan atau berlaku untuk pada zaman itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara bukan cuma untuk zaman itu. Implikasi yang lainnya adalah ini menjadi sebuah nubuat tentang kedatangan Sang Mesias. Jadi akan datang seorang anak yang punya karakteristik seperti ini, yang akan mendapatkan gelar seperti ini, dan nanti dia akan lahir. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu Saudara karakteristik ini. Dikatakan bahwa sang anak di pundaknya itu ada lambang pemerintahan. Lalu namanya disebutkan penasehat ajaib, Bapa yang Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kalau kita memperhatikan kata-kata ini, karakteristik dari sang anak ini, maka Bapak Ibu Saudara kita bisa menyimpulkan bahwa anak ini bukan manusia biasa Bapak Ibu Saudara. Memang anak ini akan lahir. Jadi ada unsur manusianya, ada natur manusianya, sebab dia akan lahir. Tetapi dia juga punya natur ilahi. Nah, perhatikan, disebut dengan Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan kerajaannya kekal selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ini bicara tentang satu pribadi yang sebentar lagi kita rayakan kedatangannya, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika Tuhan Yesus lahir, berita dari malaikat, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu Saudara, ayat-ayat ini merupakan nubuat dan digenapi di dalam kelahiran, kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan juga Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, yaitu untuk menolong manusia, untuk menyelamatkan manusia keluar dari kesuraman dan kegelapan. Apa yang membuat manusia hidup dalam kesuraman dan kegelapan Bapak Ibu Saudara? Dosa. Dosa dengan segala akibatnya. Itu membuat hidup manusia berada dalam kesuraman. Hidup manusia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Coba Bapak Ibu Saudara bayangkan, upah dosa adalah maut. Maut itu adalah neraka. Ketika kita membayangkan neraka, itu adalah sebuah kondisi yang memprihatinkan. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang tidak luput dari hukuman Allah. Bukankah itu menggambarkan kondisi kita memprihatinkan, menyedihkan? Manusia berada dalam kondisi yang suram, manusia berada dalam kegelapan. Siapa yang bisa menolong manusia? Bapak Ibu Saudara, sebagaimana Allah menolong bangsa Israel keluar dari masa suram pada waktu itu, Allah juga yang berinisiatif dan Allah juga yang punya cara untuk menolong, menyelamatkan manusia. Keluar dari kesuraman,
kegelapan, dosa, dan maut itu Bapak Ibu Saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ada penyelamat yang Allah utus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia lepas keluar dari masa suram dan masa gelap itu. Dan Bapak Ibu Saudara, salah satu yang ingin saya singgung pada pagi hari ini adalah lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Bapak Ibu Saudara, istilah ini, frasa ini mengingatkan kita tentang satu istilah, yaitu bahwa anak ini, dia mempunyai otoritas, dia punya wewenang. Untuk apa? Untuk memerintah. Itu berarti dia adalah seorang raja. Dan di dalam ayat 6 Bapak Ibu Saudara, di situ disebutkan bahwa damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud. Dia seorang raja dan dia sebagai raja yang merupakan keturunan dari Raja Daud. Nah, ini mengingatkan kita Bapak Ibu Saudara dengan janji Tuhan kepada Daud. Ya, janji Tuhan yang pernah Tuhan ucapkan kepada Daud di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Tuhan berkata, keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan, bahwa kerajaan tahta Daud itu akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan ketika bicara selama-lamanya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan tentang manusia biasa. Tapi ini tentang satu pribadi yang juga punya sifat kekal. Lalu dalam Mazmur pasal 89 ayat 4 dan 5 dikatakan, engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepada Daud Allah mengatakan bahwa dan menjanjikan kerajaannya akan kokoh untuk selama-lamanya. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ini bukan berbicara tentang manusia biasa, tetapi ini adalah satu pribadi yang ada natur ilahinya. Dan kita tahu itu adalah Yesus Kristus Tuhan kita. Dia adalah Allah yang turun ke dalam dunia. Nah Bapak Ibu Saudara, di dalam perjanjian baru, bagian ini digenapi, khususnya di dalam Injil Matius. Saya akan membaca beberapa bagian Bapak Ibu Saudara. Injil Matius pasal 1. Ayat 1, jadi pendahuluan ayat pertama dari Injil Matius. Kalimat pertama dari Injil Matius, ayat pertama. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi dikatakan di sini bahwa Yesus itu anak Daud. Perhatikan Bapak Ibu, tadi dikatakan tahta Daud. Jadi Yesus adalah keturunan Daud dan dia adalah sang pewaris tahta Daud itu. Lalu dalam pasal 2 ayatnya yang kedua, ketika ini bicara cerita tentang orang Majus yang datang ke Yerusalem untuk mencari bayi yang baru lahir itu. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bapak Ibu Saudara, orang Majus datang ke Yerusalem berjumpa dengan Herodes dan mereka bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu? Jadi Bapak Ibu Saudara, waktu Yesus lahir, orang Majus, mereka sudah langsung mendeklarasikan bahwa bayi yang lahir itu adalah seorang raja. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, lalu orang Majus ini datang berjumpa dengan Tuhan Yesus, lalu mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur. Lalu mereka pulang, ada sukacita yang sangat besar. Karena apa? Karena mereka berjumpa dengan seorang raja. Dan Bapak Ibu Saudara, Injil Matius pasal 28 ayat 18. Ini perkataan Tuhan Yesus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah pribadi raja yang berkuasa di mana? Di surga dan di bumi. Wow Bapak Ibu Saudara, di sini kita bisa lihat, di sini kita bisa tahu bahwa Yesus itu adalah raja. Raja di mana? Raja di surga. Raja di mana? Raja juga di bumi. Sebab segala kuasa ada di dalam tangannya. Segala kuasa ada di atas pundaknya. Dia adalah pribadi yang berotoritas atas segala sesuatunya.
Bapak Ibu Saudara, inilah Yesus yang kita sembah. Inilah Yesus yang akan kita rayakan. Inilah Yesus yang kita sembah, Bapak Ibu Saudara. Yesus yang adalah pribadi yang berkuasa di surga dan di bumi. Yesus yang adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia untuk mati bagi kita. Dan juga Bapak Ibu Saudara, menarik sekali ketika saya melihat raja yang seperti apakah ini. Dalam Matius pasal 1 ayat 23. Lalu saya kaitkan juga dengan pasal 28 ayat 20 Matius. Sesungguhnya anak darah itu dikatakan di sini akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Dan ini dikutip dari Yesaya pasal 7 tadi Bapak Ibu Saudara. Perhatikan bahwa anak yang lahir itu di sini dikatakan dia adalah Immanuel yang menyertai kita. Lalu dalam pasal 28 ayat 20 Tuhan Yesus berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, Yesus yang adalah raja itu adalah raja yang menyertai umatnya. Adalah raja yang hadir dalam setiap kehidupan umatnya. Dia menemani, dia menyertai kita dalam segala situasi yang kita hadapi. Jadi Bapak Ibu Saudara, siapa yang menemani kita? Raja yang berkuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara, ketika saya merenungkan bagian ini sebuah kabar sukacita yang luar biasa buat kita. Mengapa? Sebab kita tidak pernah sendirian melewati hari-hari di dalam hidup di dunia ini. Siapa yang menemani kita? Raja yang apa? Yang berkuasa di surga dan di bumi. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu hari-hari ini kita bergumul tentang apa. Tapi yang saya tahu adalah efek dari COVID ini sungguh-sungguh luar biasa dalam hidup kita. Kita bergumul dengan banyak hal hari-hari ini. Kita bergumul dengan banyak hal karena sudah melewati sekian panjang bulan. Itu melelahkan. Kita bergumul sedemikian rupa. Kita bertanya, kapan ini selesai? Dan bagaimana kehidupanku? Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Kita punya Tuhan, kita punya juru selamat, kita punya Raja. Segala sesuatunya berada di dalam kontrolnya Tuhan. Segala sesuatunya berada di dalam genggaman tangannya. Dia mengatur segala sesuatunya. Termasuk Bapak Ibu Saudara, di masa pandemik ini pun berada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan menyertai kita di dalam masa-masa yang penuh dengan pergumulan hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita mengingat bagian ini. Dalam pelayanan Tuhan Yesus, selama Tuhan Yesus berada di muka bumi ini, dia menyatakan bahwa dia adalah Raja yang berkuasa atas segala sesuatunya, atas badai, atas kuasa kegelapan, atas dosa, dan atas segala apapun. Dan dia mau menyatakan itu bagi kita juga pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, pandang lagi kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia adalah Raja yang menemani kita, yang menyertai kita sampai selama-lamanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, dia bukan hanya raja yang akan menenangkan atau dia adalah raja yang bisa mengubah kegelapan, masa suram menjadi situasi yang tenang, penuh kelegaan, penuh dengan terang Bapak Ibu Saudara. Enggak, dia bukan cuma itu. Tapi dia adalah raja yang mau bertahta di dalam hati kita. Ini poin penting Bapak Ibu Saudara. Ini poin penting yang harus kita ingat. Jangan Bapak Ibu Saudara gini, saya ingin mengajak kita bersama memikirkan. Jangan jadikan Tuhan, kita meminta Tuhan hanya untuk menenangkan badai. Tetapi kita tidak mau Tuhan itu, Yesus itu menjadi Raja dalam hidup kita. Jangan Bapak Ibu Saudara. Seringkali Bapak Ibu Saudara, kita berseru kepada Tuhan, kita meyakini Tuhan itu adalah Allah yang sanggup untuk mengubah semua situasi yang ada. Ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu kita cuma meminta Tuhan untuk menenangkan yang di sana. Untuk hidupku, aku akan atur sendiri. Saya yang akan atur hidupku. Engkau raja, ya, tetapi engkau raja yang untuk menenangkan semua pergumulan yang aku hadapi. Tapi tentang hidupku, aku yang akan atur. Bapak Ibu Saudara, kita keliru. Kalau seperti ini, itu berarti kita memperalat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, esensi dari dosa adalah saya hidup untuk diri saya sendiri dan saya hidup bagi saya sendiri, saya atur di hidup saya mengatur segala sesuatunya dalam hidup saya. Tuhan tidak ada, saya tidak perlu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, enggak.
Tidak bisa begitu. Kita tahu Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengatur hidup kita sendiri, ujung-ujungnya adalah dosa. Kenapa saya katakan begitu? Sebab natur kita adalah natur orang berdosa. Keinginan kita apa? Keinginan berdosa Bapak Ibu Saudara. Keputusan kita apa? Sebenarnya ujung-ujungnya adalah untuk dosa. Bapak Ibu Saudara, itulah diri kita. Kalau kita tidak mau diatur oleh Tuhan, maka kita yang akan mengatur diri kita. Dan ujung-ujungnya kita akan mengatur hidup kita dan ujung-ujungnya adalah dosa. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara tidak ada damai di dalam hidup kita. Tuhan Yesus mau menjadi raja dalam hidup kita. Dia mau mengatur hidup kita. Dan ketika dia mau mengatur hidup kita, itu pasti damai adanya Bapak Ibu Saudara. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya rindu untuk mengajak kita semua untuk membuka hati kita lagi dan mengizinkan Yesus bertahta lagi di dalam hati kita. Dan ketika dia bertahta dalam hati kita, ada kedamaian, ada ketenangan, ada kelegaan. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Ketika kita pun mau merayakan Natal dalam situasi yang seperti saat ini, saya rindu Bapak Ibu Saudara. Kita semua mengalami lagi perjumpaan dengan Tuhan. Kita kenal lagi, kita punya Raja yang menemani kita. Dia tidak akan tinggalkan kita sendirian. Dan Bapak Ibu Saudara, Allah mau dia bertahta dalam hati kita. Mungkin pandemik ini belum selesai. Mungkin situasi pergumulan yang kita hadapi belum selesai. Tetapi kalau ada Allah yang bertahta dalam hati kita, saya yakin ada kedamaian, ada kekuatan, ada ketenangan untuk kita melewati hari-hari kita ke depan. Bapak Ibu Saudara, pemerintahan ada di dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu terus kita berjalan bersama dengan Dia. Dan biarlah setiap kita mau dipimpin oleh Raja kita. Dan yakinlah ketika Dia memimpin kita, itu jalan yang indah penuh dengan damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Bagi jemaat, kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami sekali lagi diingatkan bahwa Tuhan adalah Raja atas segala sesuatu. Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang memelihara kami, dan juga Tuhan yang memerintah dalam hidup kami. Ajak kami Tuhan untuk memandang terus kepada Tuhan yang adalah Raja, penguasa dan pengatur hidup kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami berusaha untuk mengatur hidup kami sendiri berdasarkan hikmat kebijaksanaan kami pribadi. Jauhkan kami Tuhan dari hati yang membanggakan diri dan kemampuan diri kami Tuhan. Dan biarlah mata, hati dan pikiran kami kembali ditujukan kepada Yesus yang adalah Raja, yang mengatur hidup kami, yang menetapkan setiap langkah-langkah kami. Dan biarlah langkah-langkah hidup kami sesuai dengan pimpinan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa usaha pemerintah untuk mengatasi wabah COVID-19 ini yang masih terus berlangsung. Kami juga berdoa usaha pemerintah untuk memastikan adanya vaksin yang tersedia yang bisa dibagikan kepada masyarakat yang bisa berdaya guna efektif. Kami berdoa untuk usaha pemerintah ini agar dapat terpenuhi dan jangka waktu yang direncanakan dapat ditepati dan juga dibagikan kepada masyarakat sehingga wabah ini dapat diredam dan dapat diatasi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam menghadapi gangguan stabilitas keamanan nasional. Kami berdoa biarlah pemerintah lewat segala aparat keamanan TNI yang bersatu hati untuk menjaga NKRI, kiranya Tuhan yang memampukan aparat pemerintah dan keamanan dan kiranya dapat menjaga stabilitas keamanan bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan khususnya di Kota Malang ini. Kami melihat ketika daerah kami dekat dengan Surabaya, kami juga melihat adanya peningkatan kasus COVID yang di Surabaya. Kami juga berdoa biarlah daerah kami Kota Malang pemerintah dapat tanggap untuk mengantisipasi untuk kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di waktu yang akan datang. Kami berdoa biarlah segala upaya pemerintah ini, pemerintah Kota Malang ini dapat menekan perkembangan dari angka COVID ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami dalam segala pergumulan jemaat. Kami berdoa
Untuk pergumulan dalam kesehatan, dalam pekerjaan maupun dalam rumah tangga, biarlah di dalam mencari solusi, jawaban dari segala permasalahan yang ada. Biarlah jemaat boleh terus memandang Tuhan yang adalah pengatur dan pemelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk calon majelis yang telah diumumkan. Kami berdoa kiranya setiap calon majelis termasuk keluarga calon majelis diberikan keteguhan hati, diberikan kekuatan, semangat untuk memulai pekerjaan Tuhan bersama-sama di waktu yang akan datang, di periode yang baru 2021. Kami berdoa biarlah Tuhan yang terus memampukan calon majelis tersebut. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk calon yang peserta baptisan yang akan menjalani baptisan pada nanti siang. Biarlah Tuhan yang meneguhkan iman mereka, agar iman mereka semakin teguh ketika mereka mengaku di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat. Iman mereka boleh juga bertumbuh, pengenalan mereka, dan hidup mereka boleh menjadi kesaksian yang indah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua jemaat kami, jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus hanya di dalam tangan dan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat sekalian. Bersyukur kalau hari ini kita sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Tanpa terasa kita akan kembali memperingati dan merayakan Natal. Kiranya dengan kita mengingat memperingati Natal tersebut, kita boleh semakin mencintai Tuhan dan kita boleh menempatkan Yesus sebagai Tuhan dan Raja di dalam hidup kita. Terima kasih kepada Pendeta Gindo Manogi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang disampaikan memberikan kekuatan dalam perjalanan iman kita. Terima kasih juga kepada segenap para pelayan Tuhan. Biarlah para pelayan Tuhan boleh tetap setia melayani dengan tujuan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama memberikan persembahan. Seperti biasa ada persembahan rutin maupun persembahan persepuluhan maupun persembahan aksi COVID-19 dapat Bapak Ibu berikan melalui scan QR code seperti yang ada di layar maupun melalui transfer. Kiranya persembahan ini boleh dapat digunakan bagi perkembangan dan pelayanan di gereja kita. Selanjutnya kita akan menyaksikan warta tayang. Shalom jemaat sekalian. Setelah ibadah ini akan ada fellowship online yang dapat diakses melalui aplikasi Zoom pada pukul 7:30 pagi. GKKK Malang akan melaksanakan baptisan dan CD yang akan diadakan pada hari ini pukul 12:30 siang dan ditayangkan secara live di YouTube channel GKKK Malang. Mohon doa jemaat sekalian untuk kesiapan hati para peserta baptisan dan CD. Sesuai dengan arahan tata gereja, Gereja Kristen Kalam Kudus tentang pemilihan majelis, maka dengan ini diumumkan nama-nama calon majelis jemaat GKKK Malang periode tahun 2021 sampai 2023 sebagai berikut. Bapak Budianto, Ibu Dahlia, Ibu Vivi Ananto, Ibu Ira Natalia, Ibu Velan, Saudari Linda Veronica, Ibu Wulan, Ibu Nita Irawati, Ibu Padma Kumalawati, Ibu Rakmawati Suryajaya, Saudari Ruth Damianti, Bapak Santoso Sutejo, Bapak Subur Parianto, Bapak Soleman Wibowo, Bapak Widu Namata. Pengumuman ini akan disampaikan sampai tanggal 6 Desember 2020. Jemaat diharapkan mendoakan nama-nama calon majelis di atas. Jika ada jemaat yang menaruh keberatan atas pencalonan nama-nama di atas, dapat menyampaikannya kepada Majelis GKKK Malang melalui surat resmi. Surat dinyatakan resmi jika disertai nama, alamat, nomor telepon, tanda tangan, dan alasan yang jelas. Surat keberatan diterima paling lambat tanggal 6 Desember 2020. GKKK Malang akan mengadakan Natal Peduli yang diselenggarakan pada hari Senin 7 Desember 2020. Persembahan dapat disalurkan melalui TU Gereja paling lambat hari Kamis tanggal 3 Desember 2020. Sembako yang masih diperlukan beras, gula, dan barang layak pakai.
Kebaktian doa streaming Selasa tanggal 1 Desember 2020 akan dilayani oleh Pendeta Martin Chen. Kebaktian doa akan dimulai pada pukul 6 sore dan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang. Minggu depan kita akan melakukan sakramen perjamuan kudus dan menyerahkan persembahan perpuluhan kita. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Pembicara ibadah streaming minggu depan, tanggal 6 Desember 2020 akan dilayani oleh Pendeta Evian Johnson. Ibadah streaming minggu depan dapat diakses di YouTube channel GKKK Malang dan ibadah umum yang pertama ditayangkan di Malang TV pada pukul 6 pagi. Mohon dukungan doa bagi pelayanan di gereja kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah Natal Sekolah Minggu akan diadakan pada tanggal 13 Desember 2020 dengan tema Drive-Thru or Stay. Dikarenakan ini adalah ibadah khusus, maka waktu ibadah akan dimajukan 30 menit lebih awal, yaitu pukul 7.30 pagi. Acara akan dilanjutkan dengan pengambilan goodie bag secara drive-thru di SKKK Jalan Malenggang pada pukul 11 hingga 1 siang. Detail acara akan disampaikan di WA grup orang tua masing-masing. Rangkaian Natal GKKK 2020 Minggu Advent 29 November sampai 20 Desember. Doa Malam Natal 24 Desember pukul 6 sore dengan tema Kulihat Terangmu. Kebaktian dan Perayaan Natal 25 Desember pukul 9 pagi dengan tema Raja Damai. Kebaktian Tutup Tahun 31 Desember pukul 6 sore dengan tema Semakin Mengukur, Semakin Bersyukur. Kebaktian Buka Tahun 1 Januari 2021 pukul 9 pagi dengan tema Berjalan Bersama Tuhan. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini adalah berita yang dikumandangkan oleh malaikat ketika Tuhan Yesus lahir. Natal berbicara tentang hati Allah, tentang cinta Allah, tentang kepedulian Allah untuk manusia yang berdosa. Karena itu, mari kita menyambut dan merayakan Natal. Kita ambil waktu untuk berdoa. Kita ambil waktu untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Yakinlah, ada pesan Tuhan yang ingin Dia sampaikan untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, dua hal yang ingin saya tekankan, kita tetap dukung dalam doa khususnya untuk pelaksanaan baptisan maupun sidi pada nanti siang. Kiranya semua peserta baptisan maupun sidi boleh diteguhkan imannya. Dan terus dukung dalam doa bagi calon majelis, supaya calon majelis diberikan keteguhan hati dan persiapan untuk hati, terutama untuk melayani bersama-sama di periode yang akan datang. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita memperhatikan situasi kesehatan yang ada di sekeliling kita. Kita sama-sama mengetahui bahwa kita tetap harus waspada dengan wabah COVID-19 ini. Di tengah-tengah mungkin kejenuhan, di tengah-tengah melihat kita sudah capek dengan selama ini physical distancing, tetapi marilah kita sekali lagi tetap waspada dengan wabah ini. Dengan cara memperhatikan kebersihan, ikutilah protokol kesehatan. Dan jangan lupa tetap jaga hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk berdiri dan kita akan menaikkan pujian doksologi.
jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, marilah kita terus menempatkan Tuhan sebagai Tuhan dan Raja pengatur dalam hidup kita. Dan arahkanlah mata hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.